Satu loyang, dua rasa. Assalamualaikum guys. Di video kali ini aku mau share kue tradisional khas Palembang yang rasanya super mantap, pantas saja kalau disebut kue sultan ya. Ini gabungan antara lapis maksuba dan lapis kojo. Disebutnya lapis makjo. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Kue basah tradisional khas Palembang ini kue basah spesial sajian lebaran. Rasanya super mantul guys. Yuk langsung aja kita ke video tutorialnya. Langkah pertama saya siapkan untuk bahan lapisan kojonya. Nah, ini 250 ml santan kental diambil dari 1 butir kelapa yang sudah tua. Nah, diambil bagian santan kanilnya saja 250 ml, kemudian ditambah jus saripati, daun pandan dan daun suji ini sebanyak 50 ml ya. Campurkan. Dimasak sampai mendidih dengan terus diaduk supaya tidak pecah santan. Jus pandannya ini tadi diambil dari 7 lembar daun pandan dan 7 lembar daun suji. Sudah mendidih, matikan kompor dan ditunggu sampai dingin suhu ruang. 50 gram butter anchor, saya pakainya butter ya teman-teman, kalau mau pakai margarin juga boleh. Nah, ini dilelehkan. Sudah sebagian leleh, matikan kompor. Nah, aduk-aduk sampai leleh semua dan kita tunggu sampai suhunya dingin suhu ruang. 190 gram gula pasir atau setara dengan 17 sendok makan seperti ini ya. Setengah sendok teh garam, tambahkan 50 gram tepung terigu atau 3 sendok makan seperti ini. Nah, ini dicampur. 1 saset susu bubuk Denko warna putih ini seberat 27 gram. Aduk sampai tercampur. Sudah tercampur, disisihkan dulu. 8 butir telur ayam utuh ya, putih dan kuningnya dipakai semua, dan telur ayamnya ukuran besar. Ini terigu gula yang sudah kita campur tadi, masukkan. Vanila cair 1 sendok teh, mau pakai vanili bubuk juga oke, boleh saja. Kalau yang ini boleh pakai, boleh tidak. Ini untuk menghilangkan amis telur, namanya Tofiko Zero Bakar. Saya pakai 1 sendok teh juga. Nah, ini halal ya, karena kandungan alkoholnya 0%, jadi tidak mengandung alkohol. Ini susu kental manis 120 ml. Kemudian lanjut diaduk pakai whisker ya. Tidak perlu pakai mixer, diaduk seperti ini saja. Yang penting gulanya larut, telur tercampur dan semua bahan menyatu, sudah cukup. Ini sudah tercampur. Tuh, sudah seperti ini. Campurkan rebusan santan dan sari pandan semuanya. Masukkan juga butter yang sudah dilelehkan. Aduk. Aromanya sedap sekali, harum wangi pandan. Nah, supaya mempercantik warna, saya tambahkan pasta pandan secukupnya ya. Secukupnya sesuai selera. Aduk. Ini disaring supaya yang menggerindil itu terbuang ya. Oke, ini sudah halus, disisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan untuk lapisan maksubanya.
160 gram gula pasir atau setara dengan 15 sendok makan seperti ini ya. Tambahkan 20 gram terigu atau 1 sendok makan munjung ya. Nah, 1 saset susu bubuk Denko seberat 27 gram. Campurkan. Garam 1/4 sendok teh. Aduk sampai tercampur. 11 butir telur ayam ukuran besar. Ini dipakai utuh, putih dan kuningnya dipakai semua. Masukkan terigu, gula, susu yang sudah diaduk jadi satu tadi ya. Vanila cair 1 sendok teh, mau pakai yang bubuk juga boleh. 1 sendok teh Tofiko Zero bakar supaya tidak amis bau telur. 150 ml susu kental manis. Ini diaduk pakai whisker sampai tercampur dan gulanya larut. Jadi tidak perlu mengembang, tidak perlu pakai mixer. Sudah tercampur. Tambahkan 100 gram, ini butter, saya pakainya butter Anchor yang sudah dilelehkan. Kalau teman-teman mau pakai margarin boleh ya, tapi ini saya bikinnya premium jadi pakai butter. Nah, ini diaduk sampai tercampur. Nah, saya mau tambahkan pewarna kuning karena saya bikinnya ini dari telur ayam negeri, warnanya agak pucat. Kalau resep asli dari Palembang itu pakainya telur bebek, jadi warnanya kuning, tidak perlu tambahan pewarna. Nah, ini saya mau tambah karena warnanya pucat. Pewarna kuning telur sesuai selera dan kebutuhan. Kemudian disaring. Kedua adonan sudah siap dan kita lanjut ke proses panggangnya. Loyang yang saya pakai ini ukuran 20 x 20, tingginya 6 cm. Olesi dengan sedikit saja minyak atau mentega bagian dasar loyang ini saja ya. Bagian pinggir-pinggirnya ini tidak boleh diolesi supaya nanti bentuk lapisnya itu cantik ya. Kemudian lapisi dengan kertas baking atau kertas roti. Adonan sebelum dituang di loyang ini diaduk dulu ya, seperti ini supaya tidak ada endapan di dasar baskom. Nah, ini siap. Yang saya panggang ini adonan hijaunya dulu ya. Ini 2 centong ya guys, 1 lapisnya saya pakai, atau mau 2,5 centong juga boleh. Nah, jangan lupa bagian bawahnya dialasi dengan loyang seperti ini supaya gampang untuk mengangkat dan memasukkan loyang ke dalam oven. Untuk lapisan pertama ini saya panggang dengan api bawah dulu selama 5 menit dengan suhu 200 derajat Celcius ya. Tentunya sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk lapisan yang kedua berbeda lagi cara panggangnya. Saksikan terus video ini, jangan di skip ya supaya tidak gagal paham. Setelah 5 menit dipanggang menggunakan api bawah, ini saya keluarkan dulu loyangnya. Kemudian perhatikan ini, di bawah loyang saya ganjel dengan loyang supaya loyang lapisnya mendekati api atas ya. Nah, kemudian dirubah suhunya dirubah apinya menjadi api atas saja, pakai api atas saja. Suhunya saya pakai 230, suhu yang paling panas di oven saya. Nah, kita panggang selama 10 menit lagi ya, sambil kita cek. Tiap oven beda-beda ya suhu yang digunakan. Mohon maaf kalau berisik suara videonya karena di luar sedang hujan. Ini dia lapisan pertama sudah matang ya. Nah, ini ditusuk-tusuk dulu pakai tusuk sate. Seperti ini. Kemudian ditekan dengan
penekan lapis legit supaya lapisannya rapi dan padat ya. Tambahkan lapisan kedua. Dua setengah centong. Ini siap dipanggang dengan menggunakan api atas saja selama kurang lebih 15 menit. Suhunya tetap memakai suhu paling panas di oven saya itu 230 derajat ya. Tentunya sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah guys, kalau di saat dipanggang kuenya melembung seperti ini, jangan kaget ya, jangan panik. Memang seperti itu adanya. Tinggal ditusuk saja pakai tusuk sate seperti ini. Nah, tinggal ditusuk seperti itu, nanti dia kempes. Jangan panik ya, khususnya untuk para pemula. Oke, ini masukkan lagi, tutup lagi, dan panggang lagi. Lapisan kojonya sudah selesai ya, tinggal kita timpah dengan lapisan maksubanya. Nah, sebelum ditimpa lapisan, ini ditusuk-tusuk dulu supaya udara yang terperangkap bisa keluar dan tiap lapisan, tiap layernya merekat dengan kuat. Nah, ini ditusuk-tusuk dulu seperti ini. Kemudian ditekan dengan penekan lapis legit. Kalau tidak ada penekan seperti ini, bisa pakai gelas atau cangkir ya untuk menekannya. Sudah selesai ditekan-tekan. Nah, manggangnya ini pakai api atas ya. Ingat ya, setiap kali mau memasukkan adonan ke dalam loyang, wajib diaduk dulu supaya tidak ada endapan. Tambahkan lapis maksubanya ke atas lapisan kojo. Dua lebih sedikit ya, sesuaikan dengan loyang yang kita pakai. Oke, ini siap dipanggang lagi dengan suhu 230 derajat, api paling panas di oven saya. Kemudian apinya pakai api atas saja. Waktunya kurang lebih 15-20 menit. Setelah kue sudah mulai tinggi mendekati api atas, turunkan suhu menjadi 200 ya. Tadinya kan 230, saya turunkan menjadi 200, atau tetap 230 tapi ganjelnya dipergikan ya. Oke. Oke guys, ini lapisan yang terakhir ya. Tuh. Nah, ini siap dipanggang yang terakhir. Oke guys, sudah selesai proses panggangnya. Matangnya sedang ya, tingkat kematangannya sedang. Warnanya cantik, tidak gosong, sedang matangnya. Proses panggangnya lumayan lama guys, menghabiskan waktu 5,5 jam ya. Dipanggang selapis demi selapis dengan api atas, dan ini hasilnya. Jadi kalau maksuba itu harganya mahal, wajar saja ya. Apalagi yang premium seperti ini, pakai butter. Dan selain harga bahannya mahal, proses panggangnya juga makan waktu lama. Nah, tapi ini saya buat untuk konsumsi keluarga ya, tidak untuk dijual. Tidak perlu diolesi mentega lagi karena dia sudah berminyak, sudah oily. Nah, ini tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang. Karena ini sudah malam, kita lanjut besok pagi. Sudah dikeluarkan dari loyang guys, langsung aja lapis makjonya kita potong dan lihat tekstur bagian dalamnya. Langsung aja kita potong ya guys. Sudah dipotong, sudah di plating guys lapis makjonya.
Seperti ini ya guys. Sayangnya belum bisa icip-icip, kan masih puasa. Nah, walaupun belum bisa icip-icip siang ini, tapi soal rasa guys, resep ini bukan baru pertama kali aku coba ya, karena resep yang aku pakai ini resep turun-temurun dari nenekku, ibuku. Pokoknya resep ini resep andalan keluarga kami. Resep yang paling top deh menurut aku. Nah, oke, tidak sulit membuatnya ya. Hanya proses panggangnya saja yang lama. Proses panggangnya makan waktu lebih dari 5 jam ya guys. Tapi sebanding dengan rasanya guys. Oke, terima kasih sudah menonton videoku. Silakan di-recook resep ini untuk sajian lebaran guys. Kalau beli harganya mehong banget guys. Bikin di rumah aja pakai resep ini, hasilnya mantul. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.